Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Salihah, NIM 192111135 dari kelas HES 4D Hukum Ekonomi Syariah. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai hukum perikatan Islam. Nah, hukum perikatan Islam sendiri yakni seperangkat kaidah hukum Islam yang mengatur tentang hubungan antara dua pihak atau lebih mengenai suatu benda atau barang yang menjadi halal dalam suatu objek transaksi yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, dalam hukum perikatan Islam ini terdapat unsur-unsur perikatan Islam. Nah, yang pertama adanya ijab dan qabul. Yang dimaksud dengan ijab dan qabul di sini yakni adanya orang yang menyatakan kehendak dan adanya orang yang menerima kehendak itu. Untuk unsur yang kedua yakni dibenarkan oleh syarak. Nah, akad itu dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam atau harus sesuai dengan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Nah, unsur yang ketiga yakni memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Nah, akad ini merupakan tindakan hukum atau tindakan tasarruf sehingga menimbulkan akibat hukum di mana akibat hukum itu berdampak pada hukum yang diperjanjikan atau objek yang diperjanjikan tersebut. Nah, terdapat pula sumber perikatan Islam. Yang pertama yakni dari Al-Quran, yang kedua dari hadis, dan yang ketiga dari ijtihad. Ijtihad sendiri yakni sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh siapa saja yang berusaha untuk mencari ilmu atau untuk menetapkan sesuatu yang tidak dibahas oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi harus tetap dengan syarat itu dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Namun seiring dengan perjalanan zaman atau seiring dengan perkembangan zaman saat ini, yang boleh melakukan ijtihad adalah orang yang benar-benar paham mengenai agama Islam. Nah, dalam perikatan Islam pasti memiliki dasar atau tumpuan yang disebut sebagai asas. Nah, yang pertama ada asas ilahiyah, yakni setiap perkataan, perbuatan, dan tingkah laku manusia itu tidak luput dari ketetapan Allah. Yang kedua ada asas keadilan. Nah, para pihak itu dituntut yang melakukan perjanjian itu berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak. Lalu yang selanjutnya yakni asas sukarela. Nah, setiap akad atau perjanjian itu dilakukan harus antara suka sama suka atau rela sama rela satu sama lain, sehingga tidak menimbulkan keterpaksaan atau tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Untuk asas yang selanjutnya yakni asas menepati janji. Nah, setiap akad itu wajib dilakukan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi kalau kesepakatannya A, ya kita lakukan yang A, bukan kita melakukan yang B gitu. Selanjutnya yakni asas saling menguntungkan. Nah, ini yang paling penting, setiap akad itu dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak. Nah, jadi harus saling menguntungkan dan agar tercegah dari praktik manipulasi. Untuk yang selanjutnya dalam kegiatan usaha itu tentu ada macam-macam perikatan. Nah, apa saja sih dalam kegiatan usaha itu? Yang pertama ada pertukaran uang dengan uang atau dapat disebut dengan as-sarf. Nah, misalnya di sini atau contohnya yakni rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, dirham dengan dirham, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yakni ada barter atau pertukaran barang dengan barang. Dalam pertukaran barang dengan barang ini harus digarisbawahi bahwasanya kadar atau jumlah yang ditukarkan itu harus sama, jadinya biar sama-sama untung dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang selanjutnya yakni al-buyu atau jual beli. Nah, jual beli sendiri yakni pertukaran antara pertukaran harta atas dasar suka sama suka atau rela sama rela dengan syariat Islam atau sesuai dengan syariat Islam. Nah, dalam jual beli tentunya terdapat akad yang kita gunakan dalam jual beli. Yang pertama ada akad ijarah, akad sewa menyewa, akad mudharabah, akad syirkah, akad wadi'ah, istisna, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya
ada kedudukan hukum perikatan Islam. Nah, kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah itu sangat strategis dalam pengembangan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, hal ini dikarenakan hukum perikatan dengan lembaga ekonomi merupakan suatu hal yang memiliki keterkaitan antara satu sama lain. Nah, dalam aktivitas yang terjadi pada lembaga ekonomi syariah tidak terlepas dari kesepakatan atau sebuah perjanjian yang mana merupakan sesuatu yang termasuk dalam hukum perikatan. Nah, hukum perikatan Islam semakin lama akan semakin banyak menghadapi tantangan menurut saya. Karena apa? Karena permasalahan yang muncul di masyarakat itu semakin kompleks atau semakin bermacam-macam. Karena itu pesatnya perkembangan di bidang ekonomi Islam dan perkembangan teknologinya menurut hukum yang memadai untuk mengatur transaksi bisnis yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.